Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik ikhwah jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita. Dan insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan satu bab ataupun judul tentang berjihad melawan ujub. Ya, jihad melawan ujub. Mungkin sekilas judul ini agak janggal ya atau aneh. Sebab biasanya jihad itu kan identik dengan melawan orang kafir atau musuh-musuh Islam. Ya, dari kalangan mereka. Jihad perang, jihad qital dengan senjata dan lain sebagainya. Namun tentunya tidak ada yang salah. Sebab yang dimaksud jihad dalam konteks ini adalah makna jihad yang luas. Seperti yang disampaikan oleh para ulama, khususnya dalam hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan al-jihad huwa badlul wus'i fi husuli mahbubil haq wa daf'i ma yakrahuhul haq. Jihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai apa-apa atau sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan mengerahkan kemampuan ya untuk menolak apa-apa yang dibenci oleh Allah. Ya, sehingga ketika kita berusaha maksimal mencapai apa yang dicintai oleh Allah atau hal-hal yang diperintahkan di dalam Islam, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka ini adalah bagian dari jihad. Termasuk berusaha maksimal menolak apa-apa yang dibenci, yang tidak disukai, yang diharamkan, atau bahkan yang makruh di dalam Islam. Ini adalah bagian daripada jihad. Ya, maka judul berjihad melawan ujub ini insya Allah adalah judul yang tepat. Gitu ya. Bahkan berjihad melawan ujub ini termasuk jihad yang utama. Ya, sebab apa? Sebab jihad melawan ujub ini berarti jihad melawan hawa nafsu. Kan ujub itu bagian dari hawa nafsu yang kita ketahui bahwa terkadang nafsu itu ammarah bisu. Ya, la ammaratu bisu. Nafsu itu terkadang mengajak kita kepada keburukan, kemaksiatan. Dan ujub ini bagian daripada keburukan atau hal-hal yang dibenci di dalam Islam. Hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad melawan ujub termasuk jihad yang utama, karena ini adalah jihad melawan hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul jihad ayyujahadar rajulu nafsahu wa hawahu." Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad, berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jihad yang utama. Ya. Tentunya bukan berarti jihad qital melawan orang-orang kafir tidak lebih utama daripada jihad ini. Akan tetapi dikatakan jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang utama. Ya. Bahkan menurut para ulama, ini adalah inti. Sebelum kita semua mampu melaksanakan jihad qital di medan perang, maka pasti terlebih dahulu kita harus berjihad melawan hawa nafsu kita. Kan begitu ya. Jadi hawa nafsu yang pengennya rebahan di rumah gitu kan, yang pengennya santai, yang tidak ingin konflik, yang tidak ingin capek-capek, apalagi sampai mengancam nyawanya, dirinya, keluarganya dan seterusnya, ini harus dilawan. Kalau sudah berhasil melawan itu, baru ya kita bisa berjihad di medan perang. Nah, seseorang berkata kepada Al Hasan Al Basri rahimahullah, ya Aba Sa'id,
ayul jihadi afdol. Wahai Abu Sa'id, jihad apa yang paling afdol? Maka beliau menjawab, jihaduka hawaka, yaitu jihad melawan hawa nafsumu. Nah, untuk itu jamaah, ya, berjihad melawan ujub. Ini adalah satu jihad yang diperintahkan, dan kita harus berjihad melawan ujub yang boleh jadi, ya, terkadang mungkin menyerang diri kita. Nah, sebelum kita masuk bagaimana bahayanya ujub, maka kita lihat yang ujub yang harus kita hindari karena ini dibenci di dalam Islam, ya, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang dimaksud dengan ujub. Ya, beberapa ulama mendefinisikan tentang ujub yang masing-masing ini saling melengkapi, gitu ya, dan tidak saling bertentangan. Di antaranya adalah Imam Bishr bin Haris Al-Hafi. Beliau mengatakan al-ujb antastaksira amalaka wa tastaqilla amalan nas au amala ghairika. Ya, kita perhatikan, ujub adalah engkau menganggap banyak amalmu, ya, dan engkau anggap sedikit amal manusia dan amal selainmu. Ini ujub, ya. Untuk itu hati-hati ikhwah, ya. Jangan sampai merasa amal kita banyak dan amal orang lain tidak lebih banyak daripada kita. Dalam semua amal, apapun itu, ya, bahkan mungkin termasuk di luar amal, kayak hal-hal yang bisa menjadikan kita ujub, ya, misalkan paras kita yang Masya Allah, gitu ya, yang laki yang ganteng, yang gagah, gitu kan, yang tinggi, yang kuat, yang berotot dan sebagainya. Ini bahaya, bisa menyebabkan seseorang menjadi ujub, ya, menganggap banyak amal kita dan amal orang lain tidak lebih banyak. Ini ujub. Kemudian Imam Abdullah bin Mubarak pernah ditanya tentang ujub. Ya, kita lihat beliau menjawab, antara anna indaka syai'an laisa inda ghairika. Ujub adalah engkau memandang dirimu memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki selainmu. Dan beliau mengatakan, la a'lamu fil musallina syai'an syarran minal ujub. Aku tidak mengetahui dalam diri orang-orang yang salat sesuatu yang lebih buruk dari ujub. Ya, ini perkataan beliau. Begitu. Jadi ujub itu memandang kita punya kelebihan-kelebihan, sedangkan orang lain tidak punya kelebihan itu. Maka ini hati-hati, ya. Bahkan di dalam sholat dikatakan tidak ada yang lebih buruk daripada ujub. Ya, mungkin barangkali kita bisa terjemahkan, kita bisa uraikan, orang sholat mungkin terkadang nggak khusyuk. Sesekali mungkin itu nggak ada masalah dalam tanda kutip, ya. Tapi kalaupun dia khusyuk luar biasa, gitu ya, sholat jamaahnya luar biasa, selalu di depan dan sebagainya, tidak pernah terlambat dan seterusnya. Akan tetapi kalau ada ujub, dikatakan itulah yang paling buruk untuk orang-orang sholat, ya. Dan harus diingat ada hal-hal yang lain seperti riya dan sebagainya, gitu. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, al-ujub huwa isti'damun ni'mah wa rukunu ilaiha ma'anisyani idhafatiha ilal mun'im. Ujub yaitu menganggap hebat nikmat yang ada pada dirinya dan merasa tenang dengan nikmat tersebut, sementara dia lupa untuk menyandarkannya, untuk menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia karunia dan nikmat tersebut. Ini ujub, ya. Jadi menganggap hebat nikmat yang ada pada dirinya, ya. Di sisi yang lain, di saat yang sama, dia lupa menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah, bahwa Allah lah yang memberikan nikmat itu, ya, dalam segala hal, dalam kebaikan, dalam amal ibadah dan seterusnya, ya. Nah, ini diantara ujub, ya. Yang tadi mengatakan yang pertama disampaikan bahwa memandang baik, memandang dirinya lebih banyak amalnya, kemudian orang lain tidak lebih banyak. Kemudian Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa ujub itu kita memiliki suatu kelebihan
yang orang lain tidak miliki. Ya. Dan kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan ujub itu memandang hebat nikmat yang ada pada dirinya dan dia lupa menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum punya kesuksesan, kemudian antum merasa bahwa antumlah yang menjadikan diri antum itu sukses tanpa menyandarkan Allah Subhanahu wa taala atau tanpa mengakui bahwa semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ujub. Ya, takjub kepada diri sendiri. Nah, kemudian jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujub ini sesuatu yang dibenci dan sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya buat kita. Ya, agar kita tahu ya, supaya kita tidak terjatuh pada sifat-sifat ujub atau perilaku ujub. Di antara bahayanya, yang pertama, ujub dapat menyebabkan kekalahan dan kehancuran. Ya, kita lihat bagaimana Al-Quran mengabarkan, menginformasikan kepada kita tentang kekalahan kaum muslimin pada perang Hunain. Ya, yang waktu itu ya, kaum muslimin sebagiannya itu merasa takjub dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, kalau tidak salah kurang lebih 12.000 orang pasukan dengan kekuatan senjata yang juga luar biasa. Ya. Ada salah seorang dari kaum muslimin saat itu mengatakan kita tidak mungkin kalah dengan jumlah yang sedikit. Ya, karena biasanya kalau jumlah sedikit kalah. Maksudnya dengan jumlah yang banyak kita tidak kalah. Gitu ya. Ini takjub. Ya, ujub, ada ujub. Maka kemudian kalah kaum muslimin saat itu. Kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain in a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa walaitum mudbirin." Sesungguhnya Allah telah menolong kalian, wahai orang-orang mukmin, di medan peperangan yang banyak. Sebelumnya Allah telah memenangkan kalian di banyak peperangan. Ya, termasuk Fathu Mekah, ya bahkan bisa menaklukkan kota Mekah. Ya, dikatakan kalau tidak salah itu tanpa peperangan atau tanpa pertumpahan darah. Dan Allah katakan, dan ingatlah di peperangan Hunain, di perang Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi ujub, menjadi congkak, ya, ujub karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit oleh kalian, kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Nah ini, jadi ada satu ibrah pelajaran yang bisa diambil di sini. Kalau ujub itu terhadap diri sendiri, mungkin bahayanya itu untuk sendiri. Ya, seperti nanti akan disebutkan banyak bahaya-bahaya ujub untuk kita. Ya. Dah ketika ujub itu adalah ujub terhadap suatu jamaah, ya, kelompok gitu kan, atau bahkan di sini pasukan perang, itu imbasnya bisa terkena kepada semuanya. Ya, tidak semua kaum muslimin di waktu itu merasa ujub, hanya sebagian saja, gitu ya. Makanya pelajaran buat kita, kalau antum dalam satu jamaah, kita dalam satu jamaah, jangan merasa ujub dengan jamaah kita. Ya, boleh jadi ini sebab kegagalan. Ya, wah, ditambah jamaah kita mah luar biasa, tidak seperti jamaah yang lain. Jangan begitu, sebab kita nggak tahu. Kita hanya tahu sedikit jamaah yang lain, ya. Kita tahunya jamaah kita sudah hebat, padahal yang lain boleh jadi lebih hebat. Ya. Tetap tawadu, jangan ujub, karena ini menyebabkan kegagalan dan kehancuran. Ya. Nah, di sini ada catatan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, dengan hikmah Allah, maka pada awalnya Allah menjadikan kaum muslimin merasakan pahitnya kekalahan, padahal jumlah pasukan mereka banyak dan persiapan tempur yang kuat. Hal ini agar Allah menundukkan kepala-kepala
yang ditinggikan tatkala peristiwa Fathu Makkah. Yang kepala-kepala tersebut tidak masuk dalam kota Makkah, sebagaimana sikap Nabi SAW yang dalam kondisi menundukkan kepalanya dan merendahkan tubuhnya di atas kudanya, bahkan sampai-sampai dagu beliau hampir mengenai kepala beliau. Ya, semua itu karena tawadu kepada Allah dan tunduk kepada keagungannya dan rendah kepada keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada hikmah, ya, kekalahan dari perang Hunain itu supaya orang-orang tidak lagi ujub ataupun takjub kepada kekuatan pasukannya, ya. Dan agar Allah menjelaskan kepada orang yang telah berkata, kita tidak akan kalah karena jumlah yang sedikit. Ya, bahwasanya kemenangan hanyalah dari Allah. Dan Allah menolong siapa yang menolongnya, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya, dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Dan Allah lah yang telah memberikan kemenangan kepada Rasulnya dan agamanya, dan bukan jumlah kalian yang banyak yang membuat kalian ujub. Sesungguhnya banyaknya pasukan kalian tidak memberi manfaat sama sekali, bahkan kalian pun lari ke belakang dengan bercerai-berai. Nah ini ya jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ibrah dari kita dari peristiwa ini untuk kita, ya, tentang ujub, bagaimana ujub bisa menghancurkan. Kemudian dalam surat Al-Hasyr ayat yang kedua, wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fatahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Ini berkisah tentang orang-orang kafir, mereka yang takjub dengan kehebatan mereka. Mereka yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah, maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Ya, ujub menjadikan kehancuran, kekalahan. Yang kedua, ujub menyeret kepada kesombongan. Ya, menurut para ulama bahwa ujub itu derajatnya itu di bawah kesombongan. Jadi belum sampai pada tingkat sombong. Memang begitu. Ya. Namun hati-hati, sedikit sekali, sedikit lagi, mungkin sejengkal lagi, ini bisa jatuh pada sombong. Sebab ujub tadi, ya, ujub kan merasa diri lebih hebat daripada orang lain, namun tidak merendahkan orang lain. Kalau sudah merendahkan orang lain, berarti ini sombong. Ya. Maka antum perhatikan, kalau orang sudah ujub, kalau kita sudah ujub, ini bahaya sekali, pasti bisa jadi akan terjatuh pada sifat sombong. Dan sombong di kesempatan yang lalu, ya, pernah disampaikan bagaimana bahaya sombong. Di antaranya orang sombong terancam masuk neraka dan terancam tidak masuk surga. Ya, seperti dalam hadis qudsi dikatakan al-kibriya uridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu finnar. Kata Allah, kesombongan itu adalah selendangku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencabutnya dariku salah satu dari keduanya, maka aku akan melemparkan dia ke dalam neraka. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam dirinya seberat zarah, ya, seberat zarah kesombongan. Ya, antum tahu zarah, ya sudah sering dijelaskan, zarah itu seperti semut kecil yang kalau ditaruh di timbangan itu nggak akan berpengaruh, kecil sekali. Atau seperti antum menepakkan tangan di tanah yang berdebu, ya, kemudian dikibaskan, masih ada sisa sedikit di sini tuh, ya, ini zarah seperti ini. Atau kalau pagi-pagi masuk di jendela cahaya, kelihatan partikel itu zarah. Sekecil itu, kesombongan yang ada dalam diri kita terancam tidak masuk neraka. Dan ujub ini tangga, ya, tangga menuju kesombongan. Ya, untuk itu sangat berbahaya untuk kita. Yang ketiga, ujub mendorong kepada sikap meremehkan dosa, sehingga sulit untuk bertaubat dan merasa aman dari makar dan azab Allah. Kalau orang yang ujub, ya, ini pasti kemungkinan besar dia sulit untuk beristighfar kepada Allah, sulit untuk bertaubat. Sebab apa? Sebab sudah merasa hebat, amalnya banyak,
Namun saya luar biasa gitu kan. Semua sholat kita kerjakan. Kemudian amal-amal yang lain, sedekah, puasa dan sebagainya. Dan saya hampir, kata dia mungkin, nggak pernah berbuat maksiat. Bagaimana saya mau istighfar? Kan begitu. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Ya, betapa hebatnya kedudukan Rasulullah SAW, amal ibadahnya sampai dikatakan ya, sholat malam pun kakinya bengkak-bengkak, gitu kan? Padahal beliau adalah orang yang sudah diampuni, sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi beliau tetap bertaubat kepada Allah. Ya, kita sangat mengenal riwayat ini. Beliau dalam sehari 100 kali bertaubat, beristighfar kepada Allah. Dalam riwayat yang lain lebih daripada 70 kali. Bahkan setelah sholat pun beliau beristighfar. Ya, termasuk yang diperintahkan setelah sholat malam pun beristighfar. Setelah menyempurnakan dakwah beliau pun beliau beristighfar kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kan begitu, ya. Jadi, adapun orang yang ujub tadi karena merasa hebat, dia dimungkinkan sulit untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya ujub yang keempat. Orang yang ujub biasanya sulit menerima nasihat. Ya. Karena tadi sudah merasa hebat. Sulit dinasehatin. Gitu kan? Nah, padahal nasihat itu kan dibutuhkan oleh setiap kita, setiap manusia. Siapapun kita, bahkan sampai orang yang levelnya sudah sangat tinggi, itu butuh nasihat. Dan agama itu sendiri adalah nasihat. Ya, untuk kita semuanya. Ya. Apalagi manusia. Ya. Kenapa disebut manusia? Manusia disebut al-insan itu karena linasyihi, karena sifat lupanya. Ya. Seorang penyair mengatakan wa ma yusammal insan illa linasyihi walal qalb illa annahu yataqallab. Tidaklah manusia dinamakan insan kecuali karena pelupanya, an-nasyu, ya. Dan tidaklah hati dinamakan qalb kecuali karena sifatnya yang taqallab, berbolak-balik. Gitu. Nah, manusia lupa, bahkan tempatnya lupa dan salah. Maka butuh nasihat. Ya, biasanya orang yang ujub sulit dinasehatin. Ya, ente siapa? Kan saya lebih baik daripada ente, walaupun nggak terucap, ya, walaupun nggak terucap dengan lisannya, tetapi demikian biasanya kenyataannya. Dan nasihat itu bermanfaat untuk kita semuanya, ikhwah. Ya, Allah katakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, tetaplah memberi peringatan, ya, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita lihat sedikit kisah tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam kasus Al-Quran adalah makhluk yang saat itu khalifah atau mayoritas dari masyarakat meyakini, khususnya khalifah, orang yang berkuasa saat itu, meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, sedangkan Imam Ahmad tetap dalam akidah yang benar bahwa Al-Quran bukan makhluk, akan tetapi adalah kalamullah. Ya, ditangkaplah Imam Ahmad. Ya, akan dihukum mati. Diancam dihukum mati, ya, kalau tidak mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk. Kemudian pada saat penantian dia akan dihukum mati itu, banyak dari orang-orang yang simpati kepada beliau memberikan nasihat kepada beliau. Di antaranya adalah nasihat dari orang Badui. Dikatakan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, orang Badui itu berkata kepada Imam Ahmad, wahai Imam, engkau adalah utusan umat. Janganlah engkau mengecewakan mereka. Engkau juga pemimpin mereka. Janganlah engkau memenuhi seruan orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, sehingga mereka akan mengikutimu dan engkau akan menanggung dosa-dosa mereka pada hari kiamat.
Jika engkau mencintai Allah, bersabarlah atas apa yang engkau derita kini, karena tidak ada penghalang antara engkau dan surga selain terbunuhnya engkau. Maka mendengar nasihat ini, Imam Ahmad berkata, ucapannya semakin meneguhkan tekadku atas sikap yang aku ambil, yaitu meyakini Al-Quran bukan makhluk, ya, atau menolak apa yang mereka serukan, yaitu Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad menolak hal ini. Nah ini, jadi ketika beliau diberikan nasihat bahkan sama orang Badui sekalipun, ini bermanfaat untuk beliau, menguatkan ya tekad beliau untuk tetap mengambil keyakinan yang benar. Ya. Dan masuk sedikit kisah dari Imam Al-Ghazali. Ya, kisahnya ketika beliau pulang dari menuntut ilmu, di perjalanan beliau dicegat oleh perampok. Ya, mau merampok, dikiranya barang-barang yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali ini barang-barang berharga. Ya, maka Imam Ghazali mengatakan ini hanya sekedar catatan, ya, buku-buku catatan saya, atau lembaran-lembaran catatan saya yang ini nggak bermanfaat buat kalian para perampok itu. Maka perampok itu justru menasihati Imam Al-Ghazali, ya, mungkin ada benarnya, yang mungkin perkataan ini juga masyhur di tengah-tengah kita. Dia mengatakan al-ilmu fis sudur walaysa fis sutur. Ilmu itu ada di dada, ya, dihafalkan, bukan tertulis di kertas. Ya. Nah ini, ya, konon katanya nasihat inilah yang menjadikan Imam Al-Ghazali menjadi orang hebat. Ya, demikian. Ya, artinya apa? Nasihat itu dibutuhkan oleh kita. Ya, dari siapapun, bahkan dari anak kecil sekalipun. Kan pernah Imam Ahmad juga dinasihatin oleh anak kecil yang ternyata nasihatnya sangat menyentuh. Baik, selanjutnya di antara bahaya ujub adalah ujub termasuk perbuatan syirik kecil dan dapat menghancurkan amal kita. Ya, jadi selain riya ada ujub. Ya, ujub ini adalah dari sisi kesyirikannya, yaitu ujub menghadirkan. Kalau riya kan syirik mengharap kepada Allah, juga mengharap kepada manusia pahala, ya, pahala, entah itu bentuknya pahala pujian atau apa dan sebagainya, gitu. Ini riya. Sedangkan ujub, dia itu mengharap pujian dari sendiri, ya, seakan-akan dia mampu melaksanakan ibadah itu hanya karena dirinya sendiri, gitu. Nah ini kita lihat perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Riya min babil isyraki bil khalq wal ujb min babil isyraki bin nafsi. Riya itu mensekutukan Allah dengan selain Allah, dengan orang lain, ya. Adapun ujub maka adalah mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Ya, maka ada yang mengatakan bahwa riya itu syirik dalam hal uluhiyah. Ya, sedangkan ujub syirik dalam rububiyah. Ya, karena orang yang ujub itu merasa dia hebat, dia bisa karena dirinya sendiri. Ya, tidak melibatkan Allah, bukan karena Allah, gitu. Nah, ini kurang lebihnya. Jadi, dan ini menghancurkan amal kita. Seperti dalam hadis dikatakan ada 3 perkara yang membinasakan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syuhu muta'un wa hawa muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. Yaitu rasa pelit yang ditaati, kemudian hawa nafsu yang diikuti, dan ujub atau ujubnya seorang terhadap dirinya sendiri. Ya, ini termasuk perkara yang membinasakan, gitu ya. Nah, bahkan kalau kita merasa hebat, ya, atau merasa tidak berdosa, ini bahkan ini dikhawatirkan kita jatuh kepada hal yang lebih buruk daripada itu, yaitu ujub. Dikatakan dalam hadis, jika kalian tidak berdosa, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar darinya, yaitu ujub. Bahkan disebutkan 2 kali, al-ujub, yaitu ujub. Ini hati-hati ya. Ini dikatakan berarti perkara yang lebih besar daripada dosa, ujub. Sebab ujub itu bisa mengantarkan kepada keburukan-keburukan yang lebih besar, gitu ya.
Nah, jamaah hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bagaimana bahaya ujub ya, kalau menjangkiti kita, maka kita harus mengobati ataupun mencegah ya penyakit-penyakit ujub ini yang ada pada diri kita. Di antara yang dapat menjauhkan penyakit ujub ini adalah yang pertama, menyadari bahwasanya mampunya kita beramal saleh ini adalah semata-mata kemudahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hebatnya antum selama ini, kita semua ya tetap istiqomah dalam amal-amal saleh, ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita sendiri. Ya, termasuk bacaan Al-Qur'an yang sudah sekian banyak membaca Al-Qur'an istiqomah, itu bukan kehebatan antum sendiri. Itu adalah dari Allah. Kita harus terapkan konsep ini dalam diri kita supaya kita tidak terjatuh pada sifat ujub, gitu ya. Kita lihat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 21, "Walaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha." Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kalian bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Allah yang menyucikan diri-diri kita. Bukan karena hebatnya kita sendiri. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan ya, dalam hadisnya ketika di perang Khandaq ya, atau dalam penggalian lubang galian Khandaq. Ya, Nabi SAW diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengangkat tanah tatkala peristiwa penggalian Khandaq hingga perut beliau terkotori oleh tanah. Seraya beliau berkata, "Demi Allah, kalau bukan karena Allah tidaklah kami mendapatkan hidayah dan tidak juga kami bersedekah dan sholat." Ya, semuanya karena Allah. Ya, Imam Malik pernah berkata, rahimahullah, bahwa Allah itu ya bagi amal, kemampuan beramal kepada seorang seperti membagi rizki. Jadi benar-benar memang itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum mampu ya salat malam di malam-malam hari, salat tahajud ya, ataupun amal-amal saleh yang lainnya, itu adalah murni karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah kita merenungkan bahwa banyak ibadah yang agung itu yang disyariatkan untuk diakhiri dengan istighfar. Gitu ya. Hal ini karena pelaku ibadah-ibadah tersebut ya, agar pelaku ibadah-ibadah tersebut tidak merasa ujub dengan ibadah-ibadah yang telah dilakukan. Ya, seperti setelah sholat ya kita diperintahkan istighfar. Diingatkan kita agar kita tidak ujub. Ya. Kemudian setelah sholat malam pun demikian. Tadi bahkan setelah penaklukan kaum muslimin di kota Mekah dan sebagainya, atau penyempurnaan dakwah pun ya diperintahkan untuk istighfar. Setelah haji pun istighfar dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah kita banyak membaca sejarah hidup orang-orang soleh dan para imam kaum muslimin yang luar biasa hebatnya, ya, perjuangannya, amal solehnya, ibadahnya dan seterusnya, ya. Akan tetapi tidak ada sedikit pun di antara mereka yang ujub terhadap diri mereka sendiri. Ya, perjalanan orang-orang soleh mungkin dari para nabi dan rasul, kemudian bagaimana kehebatan para sahabat, orang-orang yang setelahnya dan seterusnya. Mereka begitu banyak amalnya, sangat luar biasa ilmunya dan seterusnya, tapi mereka tidak ujub. Nah, bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa, gitu kan? Maka ya, layakkah kita ujub terhadap diri sendiri, menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, ya, menganggap amal kita lebih hebat, orang lain tidak, kita punya kelebihan, orang lain tidak, ya, apalagi disertai dengan tadi tidak menyandarkan semua nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.